Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita katakan, besar anugerah-Mu.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami diberikan hidup dan boleh beribadah kepadamu. Sekalipun di dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi tidak mengurungkan niat kami untuk bisa beribadah kepadamu. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni semua dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami. Yang kami lakukan kepadamu dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon ampuni kami. Kasihani kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menebus semua dosa-dosa kami. Kami boleh menipu semua orang. Kami boleh membohongi siapa saja. Kami boleh menutupi rapat-rapat semua kebejatan kami, kebobrokan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami pribadi lepas pribadi hari ini. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu lah kami memperoleh pendamaian. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih. Seluruh umat-Mu yang datang di hadapan-Mu pada saat ini. Mengaku dengan jujur tulus dari hati kami masing-masing pribadi. Bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Yang membutuhkan pengampunan yang datang daripada-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya dicurahkan di atas bukit Kalvari. Ribuan tahun yang silam. Cukup dan mampu untuk mengampuni, menebus, menyucikan segala dosa dan kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa. Tolong kami supaya kami jangan terus hidup di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Engkau telah membayar dosa kami secara lunas. Dan kini kami boleh menjadi manusia baru. Menjadi ahli waris-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 122 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian Siarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, kiranya kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, sesembahan kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Tuhan akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Tuhan dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Tuhan. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Tuhan memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua, anggota gereja GPEI yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sejahtera dan salam sehat bagi seluruh saudaraku anggota gereja GPEI yang saya cintai. Tadi pembacaan telah dibacakan oleh petugas yang diambil dari Keluaran 18. Latar belakang dari pembacaan kita ini adalah bahwa ketika itu Musa menghakimi seluruh umat Israel dengan tugas yang bisa dikatakan overload, sehingga Musa itu di dalam menghakimi, di dalam melayani Tuhan, itu dari pagi sampai petang, itu pun belum rampung. Dan itu pun besok paginya itu menyelesaikan tugas hari ini, itu sudah ketambahan tugas yang hari yang kedua. Terus menerus. Sehingga sebenarnya dalam kehidupannya Musa telah merasakan capek. Capek di hati dan juga capek di tubuh. Saat itu mertuanya, yaitu yang bernama Yitro, mengunjungi, besuk, istilah zaman Belanda dulu, besuk
menantunya yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai capek itu, sampai lelah. Nah, ketika Yitro melihat menantunya seperti itu, maka Yitro menasehati menantunya. Yitro ini adalah pelayan Tuhan juga. Dia adalah seorang imam. Maka di samping ini adalah percakapan antara mertua dan menantu, tetapi ini juga sebuah percakapan dari sesama pelayan Tuhan, dari sesama abdi Tuhan. Dalam percakapan ini ada sesuatu yang sangat bagus, yang sangat baik, yang dapat dijadikan sebagai sistem pengelolaan gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan tidak terfokus kepada satu pribadi. Sehingga pelayanan kepada Tuhan tidak terfokus kepada satu pribadi. Tidak one man show, melainkan ada tugas pendelegasian. Saat itu Yitro berkata bahwa kamu nggak boleh begitu. Kamu sendiri yang capek nanti. Sedangkan yang lain nggak ada tugas nganggur-ngangguran. Kamu harus mendelegasikan tugas pelayanan ini. Kamu harus bagi-bagi dalam tugas pengadilan ini. Sehingga ada tingkat-tingkat dalam pengadilan. Saat itu Yitro memberikan satu sistem yang sangat bagus yang kemudian diterapkan di dalam kehidupan perpolitikan dan kehidupan hukum dari bangsa Israel. Yaitu pembagian-pembagian itu adalah bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Lalu dari masing-masing suku itu terdiri dari klan-klan atau kaum-kaum. Dan dari kaum-kaum atau klan-klan ini masing-masing dipisah-pisahkan menjadi bet-af, keluarga-keluarga. Ada hakim di tingkat keluarga. Ada hakim di tingkat klan. Ada hakim atau pemimpin di tingkat suku. Dan puncaknya itu adalah Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Itu tak ubahnya seperti misalnya Indonesia. Memang jauh lebih panjang ya, yaitu dari tingkat RT. Kalau ada permasalahan di tingkat RT, ya selesaikan di tingkat RT. Yang bertanggung jawab di situ adalah RT-nya. Kalau tidak selesai di situ, maka masuk ke tingkat RW. Kalau tidak bisa lagi, masuk ke tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, dan sampai tingkat menteri, sampai tingkat presiden. Nah, disitulah ada delegasi-delegasi. Nah, Yitro mengajarkan hal yang demikian. Yitro memberikan satu sistem yang kemudian sampai perpolitikan di dunia ini mengambil sistem yang telah diajarkan oleh Yitro kepada Musa. Nah, di dalam pemilihan pemimpin ada satu hal yang harus dilihat dengan jelas oleh Musa, yaitu pemimpin baik tingkat RT atau tingkat RW atau tingkat
yang lebih atas kalau di dalam sistem Israel di situ tingkat bet af, tingkat keluarga. Lebih tinggi lagi tingkat mispahah atau tingkat klan. Lebih tinggi lagi tingkat suku, dan tentunya kalau tingkat bangsa, yaitu bangsa Israel, sudah ada pemimpinnya yaitu Musa. Itu orang-orang yang bagaimana? Di ayat 21 itu dikatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang cakap, dan terutama hanya bukan cakap, melainkan sifatnya itu takut akan Tuhan. Jadi pada dasarnya pemilihan kepemimpinan itu bukan hanya pandai, bukan didasari oleh karena kepandaian itu. Oh, pandai sekali orang ini sehingga dipilih. Tidak. Melainkan harus seimbang antara dua itu. Yaitu cakap sekaligus takut akan Tuhan. Orang yang kerohaniannya itu sudah dilihat dan dipandang baik. Dan kemudian turun yang lebih kecil-kecil, yaitu orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Itu hampir sama. Yaitu orang-orang yang berintegritas. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan itu didasari dengan integritas. Kita adalah orang-orang Kristen. Di minggu yang pertama, saya pernah memberikan firman Tuhan bahwa pelayanan Paulus didasari dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita semua sebagai orang Kristen diberi tanggung jawab dan hak istimewa. Hak istimewa itu apa? Hak istimewa itu adalah kita dapat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita di dalam setiap kehidupan kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui dasar inilah maka kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan ucapan syukur kepada Tuhan itu kita berikan dalam bentuk pelayanan kita bagi Tuhan di dalam pelayanan kepada sesama kita. Dan pelayanan itu harus didasari oleh karena kemurnian hati. Dan dalam minggu ini kita dijelaskan bahwa pelayanan kita, bahwa kehidupan kita di dalam melayaninya itu juga harus didasari oleh integritas kita. Jadi, dalam pembacaan ini kita harus tekankan bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Pak D saya, ketika biasanya itu kalau Xinjia, tahun baru Tionghoa, itu waktu saya masih kecil, saya senang kalau pas Xinjia, pas tahun baru, itu pergi ke rumah Pak D saya. Ya, Pak D saya itu orang-orang Tionghoa yang itu masih menjaga ketionghoaan itu tradisi itu ya. Jadi kalau keponakan ini datang itu sudah harus berjejer, lalu Pak D saya itu ada di depan gitu ya, lalu
pada pepe semua gini gitu ya. Lalu kemudian dibisikin satu-satu si keponakan-keponakan ini. Nah, pada waktu pas giliran saya dibisikin, saya sampai sekarang itu terngiang-ngiang. Gus, kalau besok kamu kerja, padahal kan masih kecil gitu, kerjanya kan masih lama, tapi disitulah sampai sekarang terngiang. Pak D saya selalu ngomong gini, Gus, kalau kamu kerja, kamu harus jujur. Itu aja pesan saya. Terus nggak tahu itu bisikan-bisikan ke kakak-kakak saya. Tapi bisikan itu membuat saya ingin melaksanakannya. Yaitu saya itu harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena hidup di dalam dunia ini, meskipun ada kata-kata Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi hidup di dunia ini bukan hidup hanya kita berhadapan dengan Tuhan, tidak. Kita juga berhadapan dengan manusia. Manusia itu menilai kita. Dan sekali ada catatan buruk yang kita emban, ada catatan buruk yaitu tidak dapat dipercaya, meskipun Tuhan Maha Pengampun, tetapi catatan buruk itu pasti ada di dalam pikiran orang-orang. Dan itu seolah-olah tidak dapat terampuni. Itu yang adalah realitasnya. Dan Yitro pun itu menasehati Musa di dalam memilih, dalam kehati-hatian, karena pikiran manusia itu seperti itu. Itu sulit untuk diubah. Pikiran manusia itu sulit mengampuni ketika ada cacat di dalam kehidupan manusia. Sehingga Yitro pun itu menasihati Musa di dalam memilih pemimpin. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Karena sekali kita tidak dapat dipercaya, memang bagi Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Tetapi tadi saya katakan, realitas kehidupan tidak begitu. Sehingga firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita, ketika kita melayani Tuhan, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan sampai berusahalah, jangan sampai kita dianggap oleh Tuhan, oleh orang-orang tidak dapat dipercaya. Sekali integritas kita buruk, meskipun Tuhan Maha Pengampun, tapi sandangan itu, dia ini adalah orang yang tidak dapat dipercaya, itu akan tercap di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu, biarlah kita sebagai orang-orang Kristen berhati-hati di dalam kehidupan. Jaga integritas kita. Jaga supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Jaga bahwa kita ini menjadi suratan Kristus. Surat-surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Orang Kristen, ada yang menggambarkan bahwa orang Kristen itu seperti ikan di dalam akuarium. Dapat dilihat dari depan
dari samping kiri, samping kanan, belakang, itu bisa dilihat. Dan memang kenyataannya seperti itu. Maka jangan sampai orang diadili di pengadilan tipikor karena korupsi. Dan orang ini menyandang nama Petrus, yang juga bisa disingkat penembak misterius. Itu ya. Jadi kata-kata itu menjadi sangat memalukan di dalam kehidupan kita ketika kita tidak berintegritas. Jangan sampai yang ditangkap menjadi pembunuh Markus alias makelar kasus. Jadi pembunuh dia. Selain makelar kasus, dia menjadi pembunuh. Jangan sampai nama-nama itu mencoreng kehidupan Kristiani. Melainkan kita sebagai orang-orang Kristen, jaga integritas kita, jaga mulut kita, jaga tindakan kita. Sehingga kita seperti dikatakan oleh Yitro dan juga Musa mengikuti petunjuk Yitro itu, bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang Kristen yang dicap sebagai orang yang dapat dipercaya dengan menjaga integritas kita di dalam kehidupan Kristiani kita. Biarlah kita menjadi suratan-suratan Kristus, surat-surat Kristus yang terbaca bagi banyak orang, bahwa orang Kristen itu baik. Orang Kristen itu jujur. Karena apa? Karena Kristus mengajarkan kepada kita, berintegritaslah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, biarlah kami senantiasa mengikuti ajaran dari Yitro yang disampaikan kepada Musa, bahwa kami adalah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang berintegritas. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang dapat dipercaya. Dengan demikian, maka kami menjadi surat-surat Kristus yang menampilkan wajah Kristus, wajah kekristenan, yang senantiasa menjaga integritas di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini yang mengajar dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Persembahan akan diberikan, mari kita nyanyikan pujian, Sing Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mengucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sehingga kami bisa ada hari ini lagi dan boleh beribadah kepada-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk boleh bersekutu di tengah situasi yang tidak menentu ini. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau hadir untuk melawat kami dan juga menyatukan kami di dalam cinta kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-Mu, Pastor Agus Sentoso, yang telah Tuhan pakai hari ini menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Biar dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan rumah tangganya, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan sabda kebenaran pada hari ini, tolong kami supaya kami memahaminya, mengertinya, menerimanya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Itu kami boleh memiliki integritas di dalam pelayanan dimanapun kami berada. Dan juga mampu untuk mendelegasikan tugas-tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab kepada orang-orang yang ada di dalam persekutuan, di dalam gereja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami juga kalau selama ini kami sebagai pelayan Tuhan tidak memiliki integritas di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Kami boleh membohongi siapa saja. Kami boleh menipu siapa saja dengan skill kami, dengan pengetahuan kami, kecerdasan kami. Tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, anugerahi kami dengan integritas yang datang daripada-Mu. Supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu melakukan kebenaran firman, penata layanan gereja-Mu dengan penuh tanggung jawab di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja yang Tuhan izinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan urapi anak-anak-Mu semuanya. Sehingga kami semuanya boleh memiliki integritas yang datang daripada Tuhan. Dan juga kami dapat mempercayakan tugas tanggung jawab pelayanan kepada orang lain dengan benar oleh karena Tuhan yang menetapkan memilih anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh anggota gereja GPI ini dimanapun mereka berada. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biarlah ada kerjasama yang baik. Ada integritas dalam gereja Tuhan. Antara para pelayan Tuhan, abdi Tuhan. Dan juga seluruh anggota gereja yang ada. Sehingga tidak ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pelayanan ini. Melainkan kami transparan di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengizinkan kami untuk dapat dan mampu melayani bersama-sama. Oleh kami berdoa ya Tuhan, tolong kami semuanya. Supaya kami melakukan tugas penata layanan ini dengan motivasi yang benar. Karena kami percaya Engkau Tuhan mampu melihat sebelum kami berpikir berencana melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa ya Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami satu hati di dalam melakukan semua tugas penata layanan di gereja ini. Dan pada akhirnya hanya nama Tuhan yang kami muliakan dan dapat menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Yang penuh dengan kegelapan, kekacauan yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang memiliki keterbatasan ekonomi. Tuhan tolong mereka. Yang berkekurangan di dalam rumah tangga mereka juga Tuhan tolong mereka. Juga kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Jadikan mereka
orang-orang yang berintegritas di dalam tugas pekerjaan mereka yang Tuhan percayakan bagi anak-anak. Sehingga menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi seluruh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, dalam hubungan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka, berkati mereka. Hadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ada transparan di dalam membangun komunikasi antar keluarga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pimpin tuntun pemerintah kami. Supaya dapat menjalankan seluruh kebijakan di negeri ini dengan benar. Di dalam takut akan Tuhan. Menjalankan semua keputusan yang diambil untuk kesejahteraan banyak orang di bangsa ini ya Tuhan. Tidak memilih, tidak memihak kepada pihak yang lain, golongan yang lain. Melainkan melayani dengan penuh sungguh untuk menyatakan kuasa kasih-Mu di bangsa kami. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kiranya bangsa kami dari segala keterpurukan, krisis ekonomi yang terjadi di bangsa kami. Oleh karena pandemi ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah. Jaga lindungi bangsa kami. Sehingga bangsa ini boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan keluar dari krisis ini karena anugerah Tuhan juga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan seluruh pengurus Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan berkati. Dari pembina, ketua, biarlah Tuhan beri mereka hikmat, anugerah, kuasa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam menata layani pelayanan secara holistik di Yayasan Moria dan juga di berbagai lembaga yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh pergumulan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang, menolong, menjawab setiap permohonan, seruan doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Dengan hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita kembali melanjutkan tugas penata layani kita sepanjang hari ini, ingat selalu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, supaya kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Ibadah kita selesai, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup